Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan aktivitas ibadah Ramadannya. Kali ini kita akan masuk kembali ke pembahasan soal uji pencapaian pembelajaran 2 di halaman 275. Kali ini kita akan membahas soal nomor 6. Jelaskanlah faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan barang dan jasa. Tentunya ini dilakukan oleh konsumen. Itu pengertiannya secara simpel saja ya, sahabat ya. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi ini ya? Yang pertama yaitu faktor pendapatan. Pendapatan ini sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Jika pendapatan rendah, maka tingkat konsumsinya juga akan rendah. Kemudian faktor harga barang dan jasa. Harga barang sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Jika harga barang naik, maka konsumsinya akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka tingkat konsumsi juga akan meningkat. Jadi dua faktor tersebut sudah cukup menjelaskan hal yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, sahabat ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Adam adalah perantara yang melakukan penjualan barang dengan perjanjian berdasarkan badan-badan distribusi. Jelaskan kegiatan yang dilakukan Adam. Jadi dalam kegiatan distribusi ya, sahabat, tentunya kita tahu ada kegiatan yang juga disebut dengan aktivitas pengolahan barang dan jasa ya. Jadi ada perantara antara penjual dan pembeli. Ini disebut dengan distributor. Distributor yang memulai penyaluran barang ini, Adam tertulis di sana bahwa melakukan penjualan barang dengan perjanjian. Ini masuk ke kategori maklar ya, sahabat, di mana barang yang dimiliki oleh Adam boleh dijual langsung kepada konsumen dan boleh juga Adam salurkan ke agen dan agen melanjutkannya ke konsumen. Perjanjian dimaksud ini adalah Adam tentunya akan mendapatkan komisi atau fee ketika barang yang Adam distribusikan laku terjual. Oke sahabat, jadi Adam ini adalah makelar, sahabat ya, nama lain dari distributor. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Jelaskan dan berikan contoh diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Diferensiasi sosial dulu ya, kita harus paham ya. Apakah yang dimaksud dengan diferensiasi sosial? Diferensiasi sesuai dengan bahasanya itu adalah perbedaan tingkatan ya, berdasarkan kelas sosial, atau kita sebut dengan istilah perbedaan saja biar lebih gampang ya sahabat ya. Diferensiasi sosial ini ada beberapa jenis. Ada diferensiasi sosial secara horizontal. Biasanya diferensiasi sosial secara horizontal ini atau mendatar itu tidak ada tingkatannya, karena yang dibahas di situ adalah ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan diferensiasi sosial dalam soal kita ini adalah diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Berarti ada yang namanya tingkatan dalam sebuah profesi. Profesi itu adalah pekerjaan dari seseorang. Nah, apa contohnya? Ya, kita lihat dulu diferensiasi sosialnya ini seperti dokter, ada guru ya, ada TNI Polri atau abdi negara, ada petani, ada pedagang, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari diferensiasi sosial berdasarkan profesi atau pekerjaan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Jelaskan dan berikan satu contoh tentang permintaan efektif ya. Kita harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan permintaan efektif.
Permintaan ini banyak ya sahabat ya. Kita sudah bahas juga itu permintaan di beberapa kali kesempatan kita membahas soal ya. Ada permintaan potensial dan ada permintaan efektif. Tapi kali ini yang ditanya adalah permintaan efektif sahabat ya. Pengertiannya dulu biar kita bisa kasih contoh. Permintaan efektif adalah keinginan konsumen untuk membeli satu produk yang disertai dengan kemampuan finansial untuk melakukannya, tidak peduli dengan harga atau kondisi tertentu ya. Berarti permintaan efektif ini di mana konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan ya sahabat ya. Kita berikan contoh. Dinda seorang pelajar yang sedang berada di sebuah supermarket. Di supermarket tersebut Dinda melihat sebuah barang yang bernama pena atau alat tulis yang dia inginkan dengan harga yang cukup mahal. Tetapi Dinda membawa uang yang cukup untuk membelinya. Pada akhirnya Dinda melakukan transaksi pembelian ATK tersebut atau alat tulis tersebut. Maka jenis permintaan ini adalah permintaan efektif di mana Dinda mampu membelinya ya. Baik sahabat, itu contohnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Jelaskan yang dimaksud dengan asifet status. Ini juga masuk dalam peran sosial ya sahabat ya. Asifet status ini adalah status yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan ya. Lawannya itu disebut dengan ascrisbet status, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu untuk mencapainya atau meraihnya. Contohnya agar lebih jelas adalah seorang anak petani, kemudian dia bersekolah dari SD sampai sarjana dan mendapatkan pekerjaan melebihi dari pekerjaan atau profesi kedua orang tuanya. Maka ascrisbet status ini disebut juga status sosial yang naik tingkatannya dengan usaha yang keras dari seseorang tersebut. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut di part selanjutnya.